Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah hingga saat ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang besar, yaitu nikmat sebagai muslim, mukmin dan muhsin. Dan diantaranya adalah kita bisa hadir di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Masih banyak di antara saudara-saudara kita sesama muslim, mereka mungkin tidak sholat Jumat, entah karena sakit, atau di perjalanan, atau malas. Ya. Dan kita alhamdulillah, Allah berikan keringanan untuk melangkah kembali ke masjid untuk sholat Jumat. Ini adalah nikmat yang besar. Ya. Dan termasuk yang ingin khotib sampaikan di kesempatan khutbah Jumat ini adalah tema serta judul ciri orang yang memperoleh kemuliaan Islam. Apakah sekarang kita hadir di masjid, kita di dalamnya? Artinya adalah orang yang memperoleh kemuliaan Islam, ya. Karena bisa jadi walaupun kita hadir di masjid, ya, ternyata kita tidak termasuk ke dalam mereka hamba-hamba Allah yang memperoleh kemuliaan Islam. Oleh karena itu, mari hendaknya kita selalu bertanya setiap saat, ya, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bertanya, untuk apa kita hidup sekarang ini? Jika memang kita sebagai muslim, ya. Tadi khotib sampaikan, muslim tidak cukup, tapi harus mukmin. Juga tidak cukup, harus muhsin. Bila ketiga ini ada di diri kita, mudah-mudahan kita bisa termasuk ke dalam orang-orang yang memperoleh kemuliaan Islam. Oleh karena itu, mari di kesempatan ini kita fokus kepada apa yang akan disampaikan oleh khotib. Semoga dengan disampaikannya di antara ciri-ciri ini, kita bisa merasakan apakah kita termasuk mereka. Jika belum, maka kita berupaya untuk meraihnya. Jika sudah, kita pertahankan dan terus kita gemukkan ciri tersebut.
Saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kita bertanya, untuk apa kita sebagai muslim? Ya. Maka jawabannya adalah untuk memperoleh kemuliaan dari Allah melalui agama Islam. Karena Allah sudah jelas mengatakan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Allah sumber kemuliaan. Dan tidak semata-mata Allah menciptakan buat kita agama yang di dalamnya syariat, kecuali untuk menjaga kemuliaan kita. Allah sudah jelas berfirman, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan manusia. Nanti tinggal dilihat surah Al-Isra ayat 70. Allah katakan di sana, sungguh kami telah muliakan manusia. Bani Adam ini masih umum, belum muslim. Belum muslim saja Allah sudah memuliakannya. Terlebih kalau dia sudah muslim, mukmin, muhsin. Kita harus tahu, ketika dia belum muslim, belum mukmin, belum muhsin, tapi Allah sudah memuliakan. Dari mana sisi kemuliaannya? Apakah sama kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia secara umum dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang yang telah muslim? Berbeda. Berbeda. Ya. Mulianya untuk manusia secara umum adalah mereka tetap dijamin oleh Allah hidupnya, walaupun mereka kafir. Karena Allah sudah katakan, walaqad karramna bani Adam. Tapi ketika bicara kemuliaan Islam, ini berbeda, saudaraku. Di dalam sebuah kitab yang diberi judul oleh penulisnya dengan Fadlul Islam, kemuliaan Islam, beliau catat dengan tegas, ternyata hanya dua kelompok manusia yang mendapat kemuliaan Islam, kemuliaan dari Allah, dari agama Islam ini. Hanya dua, tidak ada tiga, apalagi empat. Maka mari, siapa yang dua ini? Ya. Beliau katakan, annal fadla ala alladhina i'tanaqu wa dakhaluhu wastaqamu. Sesungguhnya kemuliaan yang Allah berikan dari kemuliaan Islam itu, yang pertama adalah Allah berikan kepada mereka pemeluk Islam yang masuk ke dalam Islam dengan benar, ditunjukkan dengan istiqomah. Itu yang pertama, saudara. Istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu dari kata qoma ditambahi istaqomah. Istiqomah ay talabul qiyam, menuntut untuk terus berdiri secara bahasa. Tapi secara istilah, istiqomah adalah luzumut ta'ah, komitmen dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Itu istiqomah. Komitmen menjaga terus segala hal yang menjadikan diri kita tetap taat kepada Allah. Taat adalah at-tauhid wa ittiba'u sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Taat, dua kata kuncinya. Tauhid. Apa tauhid? Bahwa kita siap
beribadah hanya kepada Allah saja dengan benar. Itu tauhid. Tidak ada yang kita akan sembah kecuali Allah saja. Untuk membuktikan bahwa kita beribadah hanya kepada Allah saja dengan benar, ittiba'u sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dibuktikan dengan di saat kita melaksanakan perintah-perintah Allah adalah dengan mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau diutus sebagai pilot project, sebagai contoh. Jadi kalau kita sebagai muslim, tapi pada kenyataannya saat melakukan perintah Allah tidak mencontoh Rasul, belum disebut taat. Maka tidak tepat orang ini disebut orang yang istiqomah. Ya, sekali lagi, siapakah mereka yang memperoleh kemuliaan dari Allah? Dari kemuliaan Islam, yang pertama adalah yang istiqomah. Istiqomah adalah tetap konsisten, tetap komitmen di dalam ketaatan, di dalam menyembah Allah. Dan cara menyembah Allahnya mencontoh Rasulnya. Tidak bisa tidak. Ketika kita masih berat untuk melepaskan ritual-ritual yang merupakan tradisi-tradisi, padahal sudah jelas Rasul mencontohkan, kita berat, berarti kita belum disebut istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah adalah Rabb kami. Ketika kita mengatakan Allah Rabb, kita harus tahu tujuannya, harus tahu maksudnya. Bahwa saat itu kita mengakui Allah yang telah menciptakan dirinya, Allah yang telah mengatur dirinya, Allah yang telah memberi apapun yang dibutuhkan oleh dirinya. Itu Rabb. Maka kata Allah, sumastaqamu, kemudian dikomitmen untuk taat kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah. Allah katakan, nahnu awliya. Kami adalah pelindung mereka. Kami adalah yang mencintai mereka. Dan mereka pun mencintai yang melindungi. Jadi ini yang pertama yang memperoleh kemuliaan dari Allah. Maka mari saudaraku, istiqomahlah. Allah tidak menuntut kita beramal yang banyak. Tapi Allah menuntut kita beramal yang benar. Ya. Sekali lagi, Allah tidak menuntut, tidak menyuruh kita untuk beramal yang banyak. Tapi Allah menuntut kita, menyuruh kita, membimbing kita untuk beramal yang benar. Tapi ketika kita benar, kita terus perbanyak kebenaran itu. Itulah yang lebih Allah sukai. Jadi mari saudaraku, orang yang istiqomah, hatinya sudah hidup. Ya, orang yang istiqomah, hatinya sudah hidup. Seperti apa ciri orang hatinya sudah hidup? Mereka Allah menyebutnya ulil albab. Ulil albab, orang-orang yang hatinya sudah hidup. Ya. Yang dia mau berpikir, dia mau bertanya, dia mau membaca, dia mau diskusi. Intinya dia merindukan kebenaran. Ya. Mulai hatinya berontak, mana yang benar ini? Dia merindukan kebenaran tersebut. Dia tidak merasa cukup. Dari dulu juga saya sudah seperti ini. Tidak. Ya. Tidak seperti itu. Tapi dia terus mencari. Itulah ulul albab. Itulah ulul albab. Kalau sudah kita dikelompokkan oleh Allah,
ke dalam ulul albab, maka Allah akan menyebut kita ulin nuha. Ulin nuha. Apa ulin nuha itu? Orang yang berhati-hati dan punya daya seleksi dalam beribadah. Benarkah ini? Bolehkah ini? Itu ulin nuha. Tapi mereka yang sudahlah, yang penting baik. Yang penting baik. Maka ini belum ulul albab, belum ulul nuha, dan mereka tidak termasuk orang yang istiqomah. Berarti dia belum mendapat kemuliaan dari Allah melalui keislamannya. Itu yang pertama. Yang kedua, innal fadla al-islam ala man hamalahu, ya, wada'ahu. Kemuliaan Islam itu Allah akan berikan kepada orang-orang yang mau membawa Islam tersebut dan mendakwahkannya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Kata Allah, siapa coba yang paling baik perkataannya kalau bukan mereka yang berdakwah? Jadi yang kedua, di samping dia istiqomah, dia pun berdakwah. Apa sih dakwah itu, saudaraku? Dakwah itu menyampaikan kebenaran. Dakwah bukan berarti kita mencari pengikut. Kesuksesan dakwah bukan ditandai dengan banyaknya pengikut. Sekali lagi, kesuksesan dakwah bukan ditandai dengan banyaknya mustami'nya, dengan banyaknya audiens. Kesuksesan dakwah adalah dengan sampainya kebenaran kepada siapapun. Mereka mau ikut, tidak ikut, silakan. Tapi kebenaran yang Allah titipkan kepada dirinya sudah disampaikan. Itulah hakikat dakwah. Dan itulah keberhasilan dakwah. Dua kelompok inilah, saudaraku, yang hanya mendapatkan kemuliaan dari Allah. Tidak ada tiga, apalagi empat. Tidak ada tiganya, tidak empat. Hanya dua. Mereka yang istiqomah dalam menjalankan syariat Islam ini. Yang kedua, di samping istiqomah, mereka mendakwahkan kebenaran tersebut. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku yang Allah muliakan, di khutbah yang kedua ini khatib ingin menyampaikan seperti apa ciri-ciri orang yang mendapatkan kemuliaan ini. Ya, tadi secara garis besar mereka istiqomah. Ya. Yang kedua, di samping istiqomah mereka menyampaikan dakwahnya. Ciri yang lain yang melekat pada diri mereka sehingga kita bisa merasakan kemuliaan tersebut adalah mereka orang-orang yang senantiasa menjaga kesempurnaan syariat Islam. Bagaimana membuktikan syariat Islam ini sempurna? Mereka selalu memurnikannya. Seperti tadi khatib sampaikan, ulin nuha. Mereka selektif. Mereka harus menyeleksi. Benarkah ini diajarkan Rasul? Bolehkah ini dilakukan? Adakah ini dalam Al-Quran? Adakah ini dalam hadis? Sahihkah? Ulin nuha. Ulin nuha.
Nah, setelah itu Allah berikan kepada mereka ciri yang lebih melekat lagi kepada dirinya. Allah berikan hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Apa ini maksud baik di sini, saudaraku? Sebelum khotib tutup, Islam melalui syariatnya Allah menyuruh kita untuk berbuat baik. Ketika Allah menyuruh kita berbuat baik, ada kalanya Allah menggunakan kata khair. Fastabiqul khairat. Khair. Dan ada kalanya Allah memerintahkan dengan kata hasan. Wa qulu linnasi husna wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Hasan. Dan ada kalanya Allah menyuruh kita berbuat baik dengan kata thayyib. Ya ayyuhar rusul, kulu min thayyibat. Ada kalanya dengan kata bir. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq. Tidaklah atau belum tentu itu kebaikan engkau hadapkan dirimu ke arah timur, engkau hadapkan dirimu ke arah barat. Kalau tidak didasari ketaatan, tidak disebut kebaikan. Maka mari saudaraku, ada 4 kebaikan ketika Allah memerintahkan. Ketika Allah memerintah kita berbuat baik dengan kata khair, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan. Allah menggunakan kata khair. Apa yang kita pahami? Yang harus kita pahami kebaikan yang di dalamnya mengandung al-manfa'ah wal maslahah. Manfaat dan kemaslahatan. Apa itu manfaat? Manfaat waladhi yuwasiluna ila qasdina maksud. Manfaat adalah sesuatu perbuatan yang baik yang mengantarkan kita kepada tujuan. Di awal khutbah, khatib menyampaikan apa tujuan kita sebagai muslim? Beribadah. Maka sesuatu amal itu baik yang dengan khair, manfaat itu yang kita lakukan harus bernilai ibadah. Harus bernilai ibadah. Dan ketika ibadah bukan hanya sholat saja. Bahkan bisa jadi sholat pun tidak jadi ibadah ketika sholatnya tidak pakai ilmu. Adakah orang sholat tidak pakai ilmu? Banyak. Bukan hanya ada, banyak. Maka tidak jadi ibadah. Kalau sholat saja tidak jadi ibadah, bagaimana selain sholat? Khair dan maslahat ailah yudir. Maslahat tidak ada madorotnya. Segala hal yang memadorotkan kita itu tidak khair. Mohon maaf saudaraku, ketika seseorang merokok misalnya, asapnya kemana-mana, orang terganggu, madorot tidak? Madorot berarti tidak khair. Padahal Allah perintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah engkau dalam perbuatan baik yang memberikan manfaat dan tidak memadorotkan. Itu khair. Yang kedua hasan. Apa yang kita pahami ketika Allah memerintahkan berbuat baik dengan kata hasan wa ahsinu. Yang harus kita pahami, kebaikan tersebut makbul wal mahmud. Diterima dan terpuji. Ketika kita berkata-kata baik, tersenyum, ya, menyapa dengan baik, tidak mencaci, tidak memaki. Bagaimana respon orang? Bagus dia. Itu berarti makbul. Itu berarti mahmud. Tapi yang dimaksud terpuji di sini bukan semata-mata kita ingin dipuji, tapi mendapat pahala dari Allah. Ya, jadi hasan lebih ke luar penampilan. Khair masuk sedikit. Ya, khair bicara manfaat dan maslahat, hasan bicara terpuji dan diterima. Nah, hayatan tadi kata khatib, orang yang sudah istiqomah dan mendakwahkan kebenaran, mereka mendapatkan kemuliaan. Allah berikan kepada mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyib, yang baik. Apa maksudnya thayyib di sini? Kaitannya dengan hati.
ketika bicara kebaikan dengan menggunakan kata thayyib, maka Allah sedang mengingatkan kita, bersihkan hatimu dari segala penyakit hati. Itu maksudnya. Jangan ada kemunafikan di dalam hati kita. Jangan ada hasad. Jangan ada berbagai macam penyakit. Bersihkan sebersih-bersihnya. Allah batahhir qulubana minal nifaq. Ya Allah, bersihkan hati kami dari kemunafikan. Hatinya, lisannya begini, padahal hatinya begini. Ini nifaq. Jadi ketika hayatan thayyibah, Allah sedang mengingatkan kita, mengingatkan hati kita. Bersihkan hatimu dari segala penyakit hati, sehingga hatimu pun bersih dari berbagai macam dosa. Yang terakhir, kebaikan adalah bir. Ya, bir, albir, kebaikan atas dasar ketaatan. Ketika kita berbuat baik, yang penting baik. Ketika kita mengatakan, yang penting baik. Kalau kata manusia baik, nggak apa-apa. Kalau kata Allah enggak, bagaimana? Nah, kebaikan yang akan memberikan manfaat untuk diri kita, dunia dan akhirat, kebaikan yang harus berdasarkan ketaatan. Jadi, hasan khair bisa jadi hanya duniawiyah. Tapi ini harus menjadi akhirat dengan didasari thayyib dan bir. Maka kebaikan di dalam agama, dengar kata khair, hasan, itu akan benar-benar memberikan manfaat kepada orang yang istiqomah dan berdakwah bila kebaikannya didasari dengan thayyib dan bir. Thayyib adalah kebersihan hati, bir adalah didasar pada ketaatan. Semoga apa yang Khatib sampaikan menjadikan kita termotivasi untuk menjadi hamba-hamba yang merindukan kemuliaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan cara istiqomahkan kita dalam beribadah kepada Allah. Jangan takut dengan caci maki dari manusia, takutlah caci maki Allah di akhirat nanti. Kalau Allah sudah mencaci maki kita di akhirat, mau kemana kita? Dicaci maki di sini oleh manusia biasa, tapi dicaci maki oleh Allah di akhirat, mau kemana? Aina fa'aina tadhhabun? Mau kemana engkau? Di sini kita masih bisa lari. Ya, mari saudaraku, istiqomahlah. Hanya kemuliaan, karena kemuliaan yang akan Allah berikan hanya kepada dua kelompok manusia. Pertama istiqomah, yang kedua di samping istiqomah berdakwah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.